Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarial Zulkifli Marikan dari jurusan Tadris Biologi 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang dimana saya akan mempresentasikan hasil saya dalam KKN ini, yang dimana biologi dan reproduksi pada virus, yang dimana yaitu pengertian biologi dan virus, yaitu pengertian biologi atau ilmu hayati adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termaksud struktur, fungsi pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi. Ilmu biologi modern sangat luas, mendekati serta mendirikan dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Namun meskipun lingkungan luas, terdapat beberapa konsep umum yang mengatur suatu penelitian sehingga menyatukannya dalam satu bidang. Biologi umumnya mengakui sel sebagai suatu dasar kehidupan, gen sebagai satuan dasar pewarisan, dan evolusi sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya spesies baru. Selain itu, organisme diyakini bertahan dengan mengonsumsi dan mengubah energi serta mengulasi keadaan dalam agar tetap stabil dan viral. B. Pengertian virus. Pengertian virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dapat dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Walaupun demikian, virus memiliki materi genetik yang memungkinkannya untuk memutasi dan berevolusi, sehingga tahun 2018 lebih dari 4.800 spesies virus telah dideskripsikan dengan baik dari total jutaan virus di lingkungan. Asal-usul virus belum jelas. Beberapa di antaranya mungkin berevolusi dari plasmid, potongan DNA yang dapat berpindah di antara sel, sementara yang lain mungkin berevolusi dari bakteri. Selanjutnya, metode ilmiah dalam biologi. Metode ilmiah yaitu terdiri dari 3, yaitu hakikat manusia dan sifat keinginan, yaitu manusia pada hakikat adalah makhluk yang mempunyai kemampuan berpikir logis dan analitis sehingga dapat mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif dan lebih baik. Manusia mampu mengemulasikan dan mengembangkan pengetahuan yang didapatkan sehingga diperoleh pengetahuan yang lebih baru. Sifat keingintahuan dan berkembangnya alam berpikirnya juga berkembang selajan dengan perkembangan fisik tubuh, yang dimana kedua itu metode ilmiah. Dalam menemukan pengetahuan, manusia melakukan pendekatan yaitu dengan ilmiah dan non ilmiah, yaitu ada 2 aliran pemikiran dalam memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu A. Rasionalisme, yaitu mengembangkan pengetahuan berdasarkan logika atau deduksi. B. Empirisme, yaitu mengembangkan pengetahuan berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan atau induksi, yang dimana ketiga itu biologi sebagai pengetahuan ilmiah. Biologi atau dibilang bio atau hidup, dan logos yaitu ilmu, yaitu wajib dipelajari oleh siswa dan mahasiswa karena biologi sangat bermanfaat bagi kehidupan. Biologi sebagai studi tentang kehidupan dan saling berhubungan ini merupakan bagian dari IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam. Oleh karenanya, kaidah-kaidahnya diperoleh melalui metode ilmiah. Selanjutnya, etika ilmiah. Etika ilmu adalah etika atau dibilang etis, atau berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Sedangkan dalam kamus Webster, etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral.
Dari dua pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat dan menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu 1. Baik dan buruk, 2. Kewajiban dan tanggung jawab. Etika adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Bioetik adalah etika yang menyangkut kehidupan dalam lingkungan tertentu atau etika yang berkaitan dengan pendekatan terhadap kehidupan. Bioetik sebagai dasar etika biologi terdiri dari 3 pendekatan, yaitu etika teknologi, pendekatan deontologi, pendekatan intuitionisme. Selanjutnya diadaptasi. Adaptasi organisme terhadap lingkungan terdiri dari 3 proses, yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh atau alat-alat tubuh terhadap lingkungannya. Contoh kaki burung. Bentuk kaki burung disesuaikan tempat hidup dan cara hidupnya. Ada 4, yaitu tipe macam kaki burung, yaitu 1. Kaki burung pemanjat, kaki burung perenang, kaki burung pencengkram, kaki burung pentengger. 3. Adaptasi fisiologi. Penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap lingkungan berikut sebagai untuk adaptasi fisiologi pada berbagai organisme. A. Herbivora. Pada alat pencernaan menghasilkan enzim selulase untuk mencerna serta selulasi pada makanan. B. Jumlah eritrosit sel darah merah pada manusia disesuaikan dengan kadar oksigen di udara. C. Adaptasi ikan terhadap kadar garam. 1. Ikan air tawar. 2. Ikan laut. 3. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contoh: A. Otomi, B. Memikiri, C. Mamalia atau ikan paus. Berikutnya adalah sistem reproduksi pada virus. Sistem reproduksi pada virus terdiri dari 3, yaitu peran virus dalam kehidupan. Beberapa virus ada yang dapat dimanfaatkan dalam rekomendasi genetik melalui terapi gen jahat atau penyebab infeksi yang terdapat dalam virus diubah menjadi gen baik penyembuh. David Sanders, seorang profesor biologi pada Purdue School of Science, telah menemukan pemanfaatan virus dalam dunia kesehatan. Sanders berhasil menjinakkan cangkang luar virus Ebola sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembawa gen kepada sel yang sakit, yaitu perut. Meskipun demikian, kebanyakan virus bersifat merugikan terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, tingkat klasifikasi virus. Pada virus ini terdiri dari 2 famili, yaitu famili virus DNA, famili Poxviridae, subfamili Chordopoxvirinaceae, genus Orthopoxvirus, Parapoxvirus, Avipoxvirus. Yang ketiga itu dasar klasifikasi secara taksonomi. Sifat-sifat berikut yang disusun berdasarkan kepentingan telah digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi virus. Menurut Soedarto tahun 2010, yaitu terdapat beberapa jenis
sifat virus, yaitu jenis asam nukleat DNA beruntai tunggal atau beruntai ganda. B. Ukuran dan morfologi termasuk jenis, simetri, jumlah kapsomer dan ada atau tidak adanya selaput. C. Kerentanan terhadap pengaruh fisik dan kimia terutama ether. D. Sifat imunologi. E. Metode penularan alami. Selanjutnya, penyakit pada manusia. Penyakit pada manusia terdiri dari dua, yaitu penyakit kelamin, dua penyakit lain. Penyakit kelamin ini kurangnya akan menjaga kebersihan tubuh dan gaya hidup seksual yang jorok tentu saja membuat terjadinya penyakit kelamin atau bisa disebut SDT atau sexually transmitted disease. Macam-macamnya belakangan sangat banyak dengan tingkah bahaya bervariasi dari yang sangat berbahaya dan mudah menyerang pada siapa saja yang sering berhubungan intim sampai yang menvaris tak terasa. Satu-satunya jalan untuk tak terinfeksi yaitu janganlah sering berhubungan intim dengan pasangan yang tidak sah. Cara lain juga tidak berbeda jauh agar tidak hamil, yakni berpanjang seks. Masyarakat yang kebenarannya perlu dipertanyaan. Misalnya saja mitos yang menyebutkan penyakit kelamin bisa disembuh dengan sendirinya, yaitu B. Penyakit lain, yang dimana terdapat dua, yaitu parasit akibat jamur kulit. Yang keduanya diare. Parasit akibat jamur kulit ini, jamur lebih cepat berkembang biak apabila ada faktor-faktor predisposisi yang menguntungkan seperti banyak keringat, kemungkinan kehamilan, pemakaian kortikosteroid yang lama, memakainya obat-obatan statostatik atau orang-orang tua yang lemah, serta penderita infeksi HIV. Infeksi jamur disebabkan oleh parasit yang termasuk golongan tanaman-tanaman filum Talophyta, yaitu tanaman-tanaman yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun sehingga tidak dapat mencerna makanan sendiri. B. Diare. Diare merupakan kata yang akrab sekali di telinga kita, terutama bagi orang tua yang memiliki anak balita. Ditemukan angka kesakitan diare semua umur adalah 37 orang per 100 penduduk. Sedangkan rata-rata balita 1-2 kali diare setiap tahunnya. Kelompok usia dini ini juga lebih rentan terhadap kekurangan cairan dan garam tubuh atau dehidrasi. Pada dehidrasi yang tidak segera diatasi dapat menimbulkan kematian. Diare sendiri sebenarnya adalah kondisi di mana seseorang buang air besar atau BAB, lembab atau cair, bahkan dapat berupa air saja yang terjadi lebih sering dari biasanya, dengan atau tanda lendir atau darah dalam tinja. Sekian dari presentasi saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabil taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.